Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel Debat Panas ini. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Wa'labu Rudi Yohanes yang meminta nomor janda simpanan kepada Saifuddin Ibrahim. Ya, ternyata Saifuddin Ibrahim mengoleksi banyak nomor wanita-wanita janda simpanan. Ini bukan janda biasa, ini janda simpanan, coy, gitu ya. Bukan janda yang istilahnya dia menjanda karena suaminya meninggal atau suaminya menceraikan dia gitu kan. Tapi enggak, ini yang jadi simpanan luar biasa ini, bahaya. Ya, kalau janda itu bukan satu pilihan hidup orang. Tak ada wanita yang pengen jadi janda. Ya, tidak mungkin dia pengen jadi janda. Ya, tidak mungkin dia pengen suaminya meninggal atau dia pasti tidak pengen juga bercerai sebenarnya. Tetapi karena satu dua hal ya yang membuat dirinya seperti itu, dan saya rasa sangat tidak pantas kalau janda itu dianggap sebagai komoditas. Ya, jadi di sini Rudi menganggap bahwa janda itu seperti barang yang sesuka hatinya tinggal minta nomor, ya, terus dia rayu atau dia konselingkan, ya, atau dia lobby gitu kan, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi hargailah janda-janda, ya, mereka juga nggak pengen seperti itu dan ini saya rasa penghinaan sih, ya, penghinaan kepada manusia yang mereka lakukan ya. Joshua Teu, Saifuddin Ibrahim, Rudi Yohanes Wa'labu gitu kan, seakan-akan janda itu seperti sesuatu yang lebih rendah dari kita gitu, enggak gitu ya. Jadi jangan seperti itu saya rasa, dan ini kurang afdol juga ya, minta nomor janda lah ya, terus itu janda-janda simpanannya Joshua Teu lah, seakan-akan itu barang yang disimpan. Saya juga bingung ya, kenapa bisa jadi seperti ini. Orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, mengaku sebagai pelayan Tuhan, mengaku sebagai orang suci, ya, orang yang hidupnya kudus, tapi seperti ini. Ini salah satu dosa yang paling parah gitu. Jadi kita tahu bahwa satu hal ya, itu dianggap sangat tabu sesuai dengan profesi atau status dia. Contoh gini, ya, bagi orang yang kerja di pom bensin, merokok itu kesalahan yang sangat fatal. Tapi bagi kita, misalnya di dalam ruangan ber-AC, di kantor, merokok, itu kesalahan. Tapi nggak fatal kali, gitu. Bukan kesalahan berat. Begitu juga dengan aparat penegak hukum. Kalau mereka melakukan pelanggaran hukum, biasanya hukumannya lebih berat. Contoh misalnya, hakim mencuri atau jaksa mencuri. Atau pengacara ya, mencuri. Itu biasanya hukumannya 1,5 kali lipat atau 2 kali lebih berat daripada orang lain yang melakukan. Karena mereka udah ngerti hukum. Mereka ngerti hukum tapi mereka langgar. Sehingga biasanya lebih berat gitu. Salah satu hakim apa ya, dulu hakim yang kena tuh Akil Mukhtar ya. Itu kan kena hukumannya seumur hidup kalau tidak salah. Ya karena dia seorang hakim, tapi dia melakukan pelanggaran hukum. Jadi lebih berat. Seorang pemuka agama yang mengajarkan hidup kudus, hidup benar, melakukan pencabulan, melakukan perbuatan yang tidak benar dalam hal moral ya. Dalam hal moral itu biasanya hukumannya pasti lebih berat gitu ya, lebih tabu untuk mereka lakukan sebenarnya, nggak boleh mereka lakukan karena mereka mengajarkan hidup benar. Itulah kenapa ya, kalau ada pengusaha selingkuh itu hal yang kayak oke lah gitu ya, masyarakat masih bisa menerima walaupun itu salah ya, walaupun itu sesuatu yang salah, tetapi orang nggak akan ributkan itu dalam waktu yang cukup lama ya. Pengusaha selingkuh, artis selingkuh gitu kan, orang akan heboh, tapi mereka nggak sampai istilah menjudge orang tersebut gitu, menjudge sampai sehancur-hancurnya enggak. Paling cuma bilang wah ini orang parah gitu. Beda sama pemuka agama. Kenapa? Karena dia mengajarkan hidup kudus, tapi dia sendiri melakukannya gitu. Itu kan nggak benar. Ya, kenapa atensi kepada berita Joshua Teu dan simpanannya ini begitu besar gitu? Tetapi walaupun kita sangat apa ya, sangat care dengan masalah ini, saya rasa jangan menjadikan kita itu menjudge ya, menjudge terlalu berlebihan juga gitu. Karena apapun ceritanya yang jadi korban ini wanita simpanannya itu. Itulah saya bilang ya, janganlah sampai diumbar ke publik ya. Saifuddin Ibrahim pun ya, pendeta Saifuddin janganlah ditelepon, diperkenalkan ke orang, oh ini wanita simpanannya Joshua Teu. Saya sendiri sudah dapat namanya, tapi saya nggak mau nyari tahu sampai apa ya. Kalaupun saya dapat fotonya, ya untuk konsumsi saya aja gitu. Saya nggak akan sebarkan juga, karena sangat nggak afdol gitu. Nggak baik juga kita ya.
Karena kasihan perempuan itu. Kasihan perempuan itu, terlepas kalian bilang, oh dia juga salah gitu. Wanita itu juga salah. JT punya istri, punya anak, kok mau? Ya, kok mau dengan JT gitu? Ya, itu urusan lain lah. Ya, itu urusan lain, tapi kan kasihan juga gitu. Apalagi mungkin janda ini juga punya anak gitu kan. Dia juga punya kehidupan, kasihan nanti anaknya, keluarganya jadi korban. Oke, kita putarkan dulu ya bagaimana Wak Labu ini meminta nomor janda-janda simpanan kepada Saipudin ya. Karena Saipudin mungkin dianggap sama si Rudi ya, mungkin dianggap nih sama Rudi sebagai germo. Ya, sebagai germo. Biasanya orang punya nomor perempuan-perempuan seperti ini antara dua. Dia germonya atau dia pelanggannya. Ya. Sama kayak kita bilang kalau kamu punya nomor telepon wanita yang nggak benar ya, atau kita bilang PSK lah. Ya. Jadi kalau kamu punya nomor perempuan sundal ya, kalau zaman dulu di Alkitab bilangnya perempuan sundal, itu kalau kamu nggak germonya atau manajer ya, atau yang kedua kamu itu ya pemakai gitu atau pelanggannya. Ya, saya nggak tahu nih Saipudin masuk kategori yang mana. Oke, kita putarkan dulu. Dan Rudy Yohanes minta ini ya. Saya nggak tahu habis ini dia dijewel istrinya apa enggak. Tetapi memang setelah membuat konten ini ya, setelah Rudy Yohanes ya, Wak Labu ini, kita lihat ya, setelah dia upload video ini ya, teman-teman bisa lihat, setelah dia upload video ini kan 18 jam yang lalu nih. Ya, itu siang hari dia buat. Nggak ada lagi dia buat. Biasanya dia setiap malam kan ada buat video ya. Ini hari ini pagi ini ya, ini pagi ini tanggal 1 bulan 4. Biasanya malam-malam si Rudy kan ada buat video live juga, tapi ini nggak ada. Ya, siang aja dia buat. Ini mungkin karena dia setelah live ini dia telepon Saipudin, mungkin dia minta ya nomor janda tersebut dan di lobby sama Rudy ya, karena keasikan ngelobi sehingga dia lupa untuk live ini. Ini mungkin gitu. Jadi Rudy Yohanes keasikan buat lobby ya, dia lobbyin jandanya atau dia rayu-rayu jandanya sehingga Rudy Yohanes lupa untuk live ya. Jadi keasikan ngelobi janda sampai lupa live-nya. Oke, kita putarkan dulu nih Wak Labu kita yang lucu. Saya punya semua rekaman kamu itu, jejak kamu, kelakuanmu itu, moralmu. Saya punya nomor-nomor selingkuhan kamu. Nah, kawan-kawan, Pak Saipudin bilang, saya punya nomor-nomor selingkuhan kamu, katanya Pak JT. Minta satu dong. Ya kan? Aduh, Pak JT kan orangnya ganteng gitu ya, ada rantai kapal di sini ya kan. Pastilah selingkuhannya enggak mungkin lah yang jelek-jelek ya. Pak Saipudin, kalau Bapak dengar siaran ini, minta satu dong nomor-nomornya. Cuma pertanyaan saya kawan, kok bisa-bisanya Pak Saipudin memiliki nomor-nomor selingkuhannya Pak JT? Kan ini lucu kawan. Jangan-jangan Pak Saipudin ini pernah juga jadi chattingan atau ya minimal chat-chat lah ya, karena dia kan sudah punya nomor mereka. Kalau ini saya agak-agak curiga kawan. Katanya banyak. Dia punya semua nomor selingkuhannya. Aduh, kenapa saya bilang gitu kawan? Coba perhatikan ketika Joshua Tewo kemarin bicara apa katanya. Saipudin ini adalah murid saya atau anak rohani saya. Takutnya saya kan turun itu kawannya. Bagaimana guru itu cerminannya, muridnya nanti meniru itu kawan, tidak jauh-jauh. Cuman mungkin sekarang belum terungkap saja. Ya begitulah semua manusia kawan. Seperti pengalaman saya di dunia inilah. Ya kawan. Orang yang saya kejar itu kawan, mengaku-ngaku Tuhan sayang sama dia. Ya, mengaku-ngaku apa yang dilakukannya dibimbing Tuhan. Lucu kawan. Begitu terbongkar, tetap aja mengaku Tuhan beserta saya. Manusia sekarang tidak bertuhan itu hanya untuk hiasan di KTP kawan. Orang di pengadilan disumpah kawan. Itu hanya memenuhi syarat. Bagi mereka sumpah itu kayak mainan. Karena tidak pernah sejarahnya di dunia ini, di muka bumi ini. Orang bersumpah di pengadilan dan dia berbohong di pengadilan langsung mati. Gak ada itu. Jadi sumpah bagi manusia di muka bumi ini bohong, gombal. Contoh, ketika kita bersumpah, yang menuntun siapa? Hakim. Ayo bacakan, ikuti. Sehingga sumpah itu bukan sumpah kita.
Itulah jeleknya pengadilan di negara ini mungkin menurut saya. Sumpahnya ya, sumpahnya. Harusnya yang bersumpah itu yang bersangkutan dong kayak saya. Saya mau diadili, saya bersumpah. Demi Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus misalnya. Saya bersumpah, bla 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 bla. Kalau kita ikuti ucapan orang, berarti sumpah orang itu yang kita bacakan. Paham ya? Harusnya begitu kawan pemikiran kita. Itulah setelah saya kaji-kaji. Kenapa orang bersumpah di Indonesia ini Tuhan tidak lantas datang menghukum dia kalau berdusta? Karena sumpah yang diucapkan bukan milik dia sendiri. Milik orang lain dan milik banyak orang kawan. Ibaratnya bukan limited edition. Paham ya pokoknya? Jadi begitu juga dengan para Saifuddin pendeta, siapa namanya tadi, Joshua Tewu juga pendeta kawan. Kenapa sekarang Joshua Tewu terbongkar? Karena ada sesuatu perselisihan masalah uang. Jadi benarlah firman Tuhan yang mengatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akar dari pertentangan mereka ini bukan karena mereka saling mengasihi, tapi karena uang. Itu dasarnya pertama. Kemudian saling buka-buka rahasia lah. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan. Kalau kalian punya sahabat atau kawan baik, jangan sekali-sekali rahasia penting kalian buka. Karena siapa tahu satu hari kau bertengkar dengan dia. Ketika kau bertengkar dengan dia, maka rahasia apapun dibongkar. Bahkan sampai warna kolormu pun akan dia bongkar. Ini jeleknya kawan. Kalau sudah setiap ada permusuhan. Ya. Nah, sekarang Pak Saifuddin mengucapkan begini. Bukan tidak mungkin ada orang lain nanti yang mengucapkan juga seperti yang diucapkan Pak Saifuddin. Saya tahu Pak Saifuddin ini kena. Ya kan? Uang saya ada juga di Pak Saifuddin ini. Saya tahu. Bekas-bekas JT katanya. Apa namanya itu? Bekas-bekas selingkuhan JT. Banyak nomornya sama SI. Ternyata SI juga menghubungi diam-diam. Nah, bisa saja kawan. Ya, memang bisa saja ya terjadi itu. Jadi kita bahas dulu. Ya, yang pertama memang rahasia itu hati-hati. Hati-hati. Kita nggak tahu hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Ya, apalagi kalau masalah uang. Masalah perempuan, ya, mana tahu selingkuhannya kamu, ya, selingkuhannya kamu itu terakhir ada main sama kawan kamu, terakhir kawan kamu lebih bela selingkuhan itu, ya, mana tahu gara-gara selingkuhan bisa ribut, orang bisa ribut karena dua, kalau nggak uang karena perempuan, ya, dua hal ini sejak dari zaman dulu, ya, sejak dari zaman dulu orang itu selalu ribut karena dua hal ini, ya, kalau nggak perempuan ya uang gitu kan. Bagaimana kita mengenal ya manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa, ya, yaitu anaknya Nabi Adam itu kan ribut karena perempuan, walaupun tuh anaknya adiknya sendiri ya, kembarannya sendiri, istilahnya masih saudaranya gitu ya. Mereka kan berantem ya, Kabil dan Habil itu kan berantem gara-gara rebutan perempuan. Kabil dan Habil rebutan perempuan, baru terus ya manusia-manusia berikutnya jatuh ke dalam dosa yang sama, ribut karena perempuan, ribut karena harta, karena uang. Ya, jadi ya memang bisa jadi Saifuddin dibongkar juga sama kawannya gitu kan, dan bisa jadi juga Walabu yang dibongkar. Ya, bukan Saifuddin saja yang dibongkar, Walabu bisa juga dibongkar. Nanti ada temannya yang ngomong, wah Walabu itu rupanya setiap ke Bengkalis. Ya, dia kan kadang-kadang bisa menghilang tuh. Ya, dia bisa 2 hari menghilang ke Bengkalis, seperti yang dia katakan di awal ini ya. Dia katakan dia baru pulang dari Bengkalis. Ya, kita putarkan. Kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, nanti kau jadi begoders akun. Ya kawan-kawan, saya minta maaf karena sudah 2 hari saya tidak itu. Ya, live dikarenakan saya ada urusan duniawi, biasalah ya. Ya, dia sudah tidak live 2 hari ya. Dia sudah tidak live 2 hari karena ada urusan duniawi. Apa ini urusan duniawinya? Ya bisa jadi dia pergi ya ke Bengkalis nemui simpanannya juga. Bisa jadi kan? Ya, Rudi sangat sering dia dari kota Duri, dia ke kota Bengkalis. Beda kota. Lumayan jauh jaraknya, 1,5 jam perjalanan. Ya, 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan. Dan itu dia sering gitu, hilang 1 hari, 2 hari ya.
Artinya 1 hari nginap 1 hari ya. Total 2 hari 1 malam, kadang-kadang bisa 3 hari 2 malam. Rudy menghilang. Ngapain dia menghilang? Nah, ini tanda tanya juga. Kalau Joshua Theo matikan HP gitu kan, matikan HP nggak bisa dihubungi untuk sekian waktu karena lagi di hotel dibilang sama Saifuddin. Walabu juga sama, hilang dia 2 hari. Ngapain dia? Handphonenya nggak mati memang. Handphonenya nggak mati, tapi orangnya kan nggak di Duri, nggak di kota Duri, nggak pulang tidur. Kalau JT matikan HP, dia ke hotel, tapi malamnya dia pulang. Ya, malamnya dia pulang. Kalau Wak Labu dia nggak pulang malam. Tanda tanya juga kita ini. Ada apa dengan Wak Labu? Atau dia juga punya simpanan-simpanan ini ya, punya janda-janda simpanan dia. Ya, kan kita nggak tahu gitu. Mana tahu nanti suatu saat akan dibongkar juga kan. Jadi ya saya nggak habis pikir ya melihat oten-oten ini para punggawa-punggawanya ini ya. Dan Rudy sendiri juga nggak menafikan dia pingin itu nomornya gitu ya. Saya nggak tahu untuk di konseling atau di lobby atau apa gitu ya. Intinya Rudy Yohanes minta di nomornya Pak Saifuddin. Tolonglah dibagiin Pak. Bapak kan di Amerika. Ya Bapak di Amerika juga nggak bisa ngurusin nih janda-janda simpanannya JT. Kasih aja ke Rudy, biar Rudy yang urusin ya. Biar tetap terawat gitu ya. Biar tetap bisa terawat. Ya. Jadi inilah para oten-oten ini ya, penjahat kelamin ini ya, yang bergelar pendeta. Ya, kita penjahat kelamin bergelar pendeta, dan saya nggak tahu Rudy ini apa bisa disebut sebagai pendeta karena dia memang bukan pendeta. Ya, tetapi dia ini kan secara nggak langsung guru spiritualnya oten-oten juga ya. Guru agama, guru spiritual dari para oten-oten paukers yang mengidolakan dirinya. Ya. Jadi ya sama aja ini, ya sama aja penjahat kelamin juga ini Walabu kita nih. 2 hari hilang. Setiap berapa lama sekali 2 hari hilang, ya, 1 hari hilang, nggak pulang-pulang gitu kan? Nggak tahu juga kita ada apa. Oke lah, makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Jangan lupa di-share ya. Kita tunggu video berikutnya nih dari para oten-oten yang saling menghibur, saling baku hantam. Ya intinya Wak Labu ini pun menghilang 2 hari. Ya, kemana kamu Rudy selama 2 hari? Ya terus kemana kamu kemarin malam? Kok tiba-tiba nggak live lagi malam-malam? Apalagi lobby jandanya? Apa sudah dikasih sama Saifuddin? Karena kan dia sama Saifuddin lumayan dekat ya. Satu grup. Dia bilang Saifuddin tuh ketua dia. Ketua untuk visi misi dia gitu ya. Mereka satu visi misi. Ya, namanya ketua. Kalau anggotanya minta nomor jandanya pasti dikasih loh. Apalagi Saifuddin juga di Amerika kan. Udahlah nih Rud, kau urusin aja lah nih jandanya gitu kan. Nggak sanggup lagi ku urusin, aku udah di Amerika gitu. Oh, ya siap bos gitu kan. Si Rudy langsung gerak cepat dia melobi ya. Bahkan saking gerak cepatnya live pun sampai lupa. Luar biasa sekali. Oke, makasih buat teman-teman semua. Ya, di akhir kata kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa di subscribe dan di share juga ya video-video kita.